Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Oki. Di video kali ini saya ingin berdiskusi tentang bisnis dengan beberapa narasumber yang kami kenal. Untuk hari ini kita akan berdiskusi dengan pelaku bisnis plumbing, di mana beliau juga salah satu teman dekat saya dan kita sudah kenal dari lama. Mungkin supaya lebih enak kita langsung perkenalan aja sama ownernya ya. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Jaka Santana, umur 30 tahun. Saya sebagai pelaku atau alias owner dari Dede Jet Pump Plumbing ini. Oke. Saya enaknya manggil kayak biasa aja, mungkin Bang Jack ya. Bang Jack aja enaknya gitu aja, biasanya. Biasa ya. Bang Jack, gini nih, saya tuh pengen nanya nih. Kalau dulu tuh mulainya tahun berapa sih usaha? Sebenarnya usaha ini tuh dimulai dari bapak saya bujang gitu ya. Itu tuh sekitar tahun 74. Ya waktu masih muda lah intinya mah, masih muda itu. Beliau itu belajar otodidak gitu. Pertama tuh dia tuh diajakin orang gitu ya. Kesana kemari dia ikut aja gitu. Lama kelamaan kan namanya ikut orang ya, nggak enak gitu. Akhirnya dia otodidak, belajar sendiri apapun itu. Mulai dari ngebor, servis mesin dan lain-lainnya itu belajar sendiri alias otodidak itu. Sampai akhirnya beliau itu mahir sendiri. Akhirnya dia bikin grup sendiri gitu. Usaha Maksudnya sendiri gitu. Grup gimana? Maksudnya itu mengajak yang lain, saudara. Gitu. Yang pertama itu dari saudara-saudara dulu, dari kakaknya, adik-adiknya diajakin gitu pelan-pelan. Sampai ponakan-ponakan itu diajakin itu. Di akhirnya semuanya ikut gitu, belajar. Pokoknya belajar dari diri sendiri itu, diajarin lagi orang lain gitu. Tapi sambil buka usaha sendiri juga mungkin ya gitu. Ya. Terus kenapa sekarang Bang Jack gitu nih sebagai anaknya bapaknya gitu milih usaha plumbing juga, itu kenapa tuh? Pertama sih ini lebih ke meneruskan usaha gitu ya. Oh, nerusin. Ya, namanya kan orang tua udah lumayan lah ya umurnya. Jadi saya sebagai orang yang lebih muda gitu. Mungkin buat belajar juga mengikuti beliau lebih enak gitu guys. Seperti beliau kan belajar dari muda gitu. Nah, saya pengen mengikuti beliau dengan cara yang lebih modern. Oh, lebih modern. Tentunya ya. Dari modern itu maksudnya gimana tuh? Soalnya soalnya kan gini ya. Ya. Kalau saya kan taunya yang namanya plumbing air ya gitu ya, gitu-gitu aja gitu, maksudnya ya bor kayak gitu-gitu aja, standar-standar lah gitu. Ya, maksudnya modern tuh gimana? Maksudnya modern tuh seperti ini gitu. Kan bor tuh ada yang manual gitu ya. Ada yang pakai mesin. Nah, kalau manual itu kan pakai tenaga manusia ya, semuanya dari awal peralatan sampai semuanya buat ngebor itu pakai tenaga manusia gitu. Maksudnya saya modern di sini tuh setengah tenaga manusia, setengah mesin gitu. Tapi lebih banyak ke mesin. Soalnya kan sekarang apa-apa serba mesin itu ya, digital, era digital sekarang itu ya. Jadi memanfaatkan teknologi gitu ya. Itu kan memudahkan tenaga juga, meringankan lah. Meringankan tenaga manusia juga. Cuman selama ini yang beliau pakai itu cara manual gitu. Sedangkan itu kan butuh tenaga lebih gitu ya. Beliau juga udah cukup tua gitu. Tenaga kan nggak sekuat muda dulu. Makanya saya mempunyai ide gitu, pengen cara yang lebih mudah atau simple. Butuh tenaga minim tapi hasil yang tetap maksimal gitu. Terus ini nih, kalau di plumbing, dunia plumbing gitu ya, biasanya suka nemu masalah apa sih biasanya normalnya umumnya gitu kalau di bisnis seperti ini? Kalau plumbing itu berbagai macam kendala ada ya, pastinya suka dukanya pasti ada ya. Kendala yang pertama itu masalah kan namanya air ya. Ini kan di kedalaman. Tergantung area juga, wilayah tertentu juga beda-beda. Misal di bawah ngebuat ngebor gitu ya. Mencari sumber air pertama tuh. Mencari sumber mata air kan tidak semudah asal tunjuk gitu ya. Kadang kalau yang
tanpa pengalaman biasanya itu agak ragu gitu. Di depan misal, di depan pilih lubangnya di situ, itu kadang ada airnya, kadang susah. Itu. Nah itu kalau misalkan tadi nentuin titik air itu, Iya. itu bor dulu, terus kalau nggak ada berubah titik atau gimana itu? Iya, kalau misalkan gitu. dibor sampai udah kedalaman berapa meter masih belum nemu permukaan air, biasanya pindah titik. Nah, kalau beliau ini kan mungkin dari pengalaman ya. Iya. Menurut saya yang saya lihat, karena pengalaman itu punya insting gitu. Lubang di mana tuh hampir tahu gitu. Oh jadi karena sorry. Jadi karena udah pengalaman gitu ya. Pengalaman. Jadi walaupun sebenarnya konsumen pengennya nitikin air di posisi A, tapi karena pengalaman udah lama mungkin ya, jadi lebih ya agak ngerti lah kira-kira sebelah sini nih bagusnya gitu mungkin ya. Ya bisa gitu. Terus saya suka gini sih ya, ini suka kalau di sehari-hari saya gitu. Kayak misalkan gini. Misalkan saya dulu masang mesin air sama siapa nih gitu ya. Terus waktu ada kerusakan saya manggil orang, biasanya yang datang ini pasti protes gitu. Kok gini masangnya gitu. Kita emang kayak gitu ya. Maksudnya beda orang jadi ada permasalahan gitu. Oh iya. Banyak kasus seperti itu juga. Contoh bekas bor orang lain gitu ya, tangan orang lain. Kadang pemikiran orang kan beda-beda gitu ya. Contoh lah cara masak. Kadang masak si A sama si B itu kan sama resepnya, tapi beda rasa. Nah seperti itu contohnya. Berarti bagusnya mungkin idealnya kalau plumbing ya kasarnya dari masang sampai maintenance mending sama orang yang sama gitu ya. Ya bagusnya seperti itu gitu. Cuman jadi kan ya belum tentu bisa seperti gitu juga ya. Iya. Nah kalau misalkan Bang Jack nih nemuin masalah kayak gitu nih, oh ini ternyata yang masangnya bukan Bang Jack gitu dulunya, pas di Bang Jack memperbaiki ternyata dilihat hasil kerjaan sebelumnya nggak maksimal, itu gimana tuh solusinya? Solusi dari saya sih dengan cara sendiri gitu ya. Soalnya lebih enak dengan cara sendiri, walaupun owner pengennya seperti itu, tapi kan namanya kemauan kalau tidak didasari dengan hasil kan jelek juga. Misal ownernya pengen persis sama kayak yang sebelumnya, tapi hasil tidak memuaskan gitu. Balik lagi saya balikan pertanyaannya, mau hasil yang bagus apa hasil yang sama tapi kurang memuaskan gitu. Nah seperti itu. Jadi tawarin cara Bang Jack sendiri gitu ya. Baik, saya punya solusi gini, mau nggak gitu ya. Seperti itu. Oke. Ini saya pengen ngobrolin masalah perkembangan usaha gitu ya. Sekarang ini kan kita lagi berlangsung namanya era digital gitu ya. Lagi era digital gini ngaruh nggak sih sama bisnis? Kan kalau gini ya bahasanya, kalau zaman saya kecil dulu kan, kalau lihat orang tua gitu, masalah air kayak gitu-gitu kan ya manggil lah, ada abang sana gitu kan, oh abang sini ahli air, tinggal sana aja gitu kan. Maksudnya mulut ke mulut gitu. Kalau era digital gini gimana sih ke usaha, ngaruhnya gimana gitu? Nah sama seperti yang saya bilang tadi ya, di era digital yang lebih ke modern. Maksudnya gini, Bapak sudah memulai usaha ini dari muda gitu, bermodalkan mulut ke mulut. Nah bertemulah dengan teknologi baru, handphone, telepon rumah dan lain sejenisnya. Sosial media gitu ya. Tapi zaman dulu tuh provider belum banyak yang dipakai. Adalah salah satu provider yang sekarang udah nggak ada gitu. Nah beliau itu pakai yang dulu. Nah yang provider itu ternyata udah nggak ada lagi gitu. Itu memutuskan sumber gitu. Jadi orang yang dulu pernah manggil beliau nggak bisa hubungi lagi gitu. Itu kan walaupun awal era digital gitu ya. Maksudnya provider apa ya? Jaringan telepon. Jaringan telepon. Jaringan telepon ya seperti itu. Itu udah nggak ada. Jadi nggak bisa pakai nomor yang sama. Nah, bingung. Gitu. Jadi dulu yang udah punya kontak gitu. Hilang semua ya. Iya gitu. Jadi channel-channel yang lama tuh udah nggak ada gitu. Mau hubungi kemana? Salah satunya ya yang udah pernah ke rumah, tahu alamat, tahu rumah ya datang sendiri ke rumah. Nah saya tuh pengen ngembangin yang dari cara yang dulu gitu. Bukan nggak menghilangkan cara yang dulu gitu ya. Emang bagus mulut ke mulut gitu. Soalnya lebih enak kan mulut ke mulut tuh
langsung ada testimoni gitu kan. Komunikasi Kalau mau dua arah gitu ya. Lebih enak ngobrol. Nah, gitu. saya pengen menambahkan itu dari ini, kalau dari sosmed tuh. Pertama kan orang yang dikenal. Orang yang di luar, orang yang dari sebelumnya gitu, yang belum kenal bapak saya atau usaha saya gitu ya. Nah, kan itu lebih enak. Cukup dilihat gambar, alamat, sama nomor kontak. Udah cukup. Nah, itu kan lebih enak gitu. Jadi memperluas, dengan adanya era digital itu tuh memperluas jangkauan ya, buat konsumen baru lah gitu ya. Oke. Untuk saat ini usaha Dede Jetpam ini gitu ya, namanya Dede Jetpam kan? Dede Jetpam. Untuk saat ini Dede Jetpam itu ada di mana aja sih? Misalkan saya butuh nih gitu, buat atau teman-teman yang lain misalkan butuh gitu, kira-kira carinya lewat mana nih ke mau Dede Jetpam gitu? Oh gitu. Buat pemirsa boleh dilihat di Google, Facebook, ataupun nomor kontak saya. Bisa dilihat di Google pertama itu Dede Jetpam atau jual beli mesin. Terus di Facebook paling di e-commerce-nya atau marketplace bisa ditemukan di jual beli mesin Dede Jetpam. Dan untuk nomor WA bisa di 0822 4050 6993. Jadi kalau butuh bisa langsung kontak aja ke Bang Jack gitu ya, soalnya kalau mau jujur saya juga udah pernah pakai jasanya Bang Jack gitu. Nggak menurut saya ini nggak mengecewakan lah, soalnya saya dulu gitu sebelum ke Bang Jack gitu ya, permasalahan tuh muncul terus ya, permasalahan yang sama. Begitu ke Bang Jack udah lancar jaya sampai sekarang, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Gitu. Terpercaya ini kalau menurut saya. Satu lagi nih Bang Jack untuk yang terakhir ya. Mau minum dulu tuh silakan. Sambil ya. Santai aja ya. Ini mah saya pengen sharing aja nih. Buat teman-teman gitu yang kira-kira mau mulai usaha ya gitu ya. Ini kan kita ngomongnya general aja gitu ya. Bukan maksudnya usaha plumbing atau apa gitu, atau bukan bukan khusus untuk usaha plumbing doang. Jadi maksud saya itu untuk teman-teman yang kira-kira mau mulai usaha nih, ada tips-tips khusus nggak dari pelaku usaha kayak Bang Jack kan yang udah lumayan berpengalaman lah gitu. Ada tips-tips nggak sih kalau pengen bisnis tuh gimana dulu lah atau gimana gitu? Oh iya boleh. Mungkin buat era milenial sekarang gitu ya, anak-anak muda sekarang, yang namanya usaha gitu ya, mau usaha apapun itu, pertama itu niat dulu gitu. Kalau dari saya gitu ya, niatnya untuk siapa? Untuk diri sendiri, orang lain, ataupun orang tua. Namanya usaha, saya tuh menekuni atau niatnya itu dikuatin dulu gitu. Dengan niat yang kuat, yang lain mengikuti gitu, mengikuti dari belakang. Nah, dengan jalannya seiring waktu, yang lain ikut berjalan, akhirnya walaupun berbagai kendala datang gitu, balik lagi ke niat kita untuk apa, untuk siapa. Nah, seperti itu. Misal ada kendala, kendalanya lagi, usahanya lagi down atau apa gitu. Balik lagi ke niat, namanya usaha gitu ya, apalagi diiringin dengan doa, insya Allah berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan, apa yang diniatkan gitu. Oke, berarti intinya niatnya harus benar dulu. Jadi ketika nanti ada problem ya, kalau ingat niat yang awal nggak akan menyerah gitu aja gitu ya. Dan doa itu pasti ya. Sip. Dapat kata mutiara, Beda Bang Jack mah memang sekali berkelakar itu bermakna gitu. Oke Bang Jack, terima kasih banyak ya. Ini udah sharing-sharing di sini. Terima kasih untuk waktunya. Terus terima kasih juga untuk ilmu-ilmu yang udah di-sharing gitu ya. Nanti kita di akhir video juga kita cantumin juga kontak Bang Jack dan lain-lain. Barangkali teman-teman ada yang butuh untuk usaha jasanya Bang Jack. Itu nanti di akhir video ada dicantumkan juga nomor dan lain-lainnya ya. Baik, segitu dulu dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.